Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ba'da tahmid dan salam. Suatu ketika ada seorang anak gunung yang datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Karena kalau saya mau berdoa, lanjutan dari pertanyaannya itu, apakah saya harus bersuara lirih atau lantang? Jadi pemikiran seorang Arab ini menanyakan tentang Allah, karena ketika dia mau berdoa, apakah harus dengan pelan-pelan atau keras gitu. Dan makanya dia bertanya posisi Allah ada di mana. Pertanyaan dari seorang Arab Badui ini menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Baqarah ayat 186. Kalau kita bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat. Fa inni qarib. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah ia memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Baqarah ayat 186 ini terselip di antara ayat-ayat tentang saum. Jadi kita tahu bersama saum itu perintahnya ada di surat Al-Baqarah 183. Ayat 183 di sana menerangkan tentang wajibnya perintah saum kepada umat Islam. Lalu di ayat 184 menggambarkan toleransi dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kondisi tertentu tidak melaksanakan saum. Ada exception, ada pengecualian bagi yang sudah yang lagi safar, yang sakit dan sebagainya. Kemudian di ayat 185 di sana masih menceritakan tentang saum, di mana saum ini disebutkan sebagai bulan turunnya Al-Quran, Syahrul Ramadan, yang kemarin dibahas oleh Ustaz Yati. Loncat di 187 ini masih ayat-ayat yang menceritakan tentang saum, di mana di sana mengenai hukum-hukum saum, kapan mulainya saum dan bolehnya berhubungan di malam hari pada saat saum, seperti yang pernah disampaikan sebelumnya. Awal-awal perintah saum ini turun juga tidak diperbolehkan hubungan suami istri pada saat selama bulan Ramadan. Dan di ayat 187 ini masih menceritakan tentang saum. Nah, di ayat 186 terselip tidak menceritakan tentang saum, tapi menceritakan tentang doa. Dan kira-kira keutamaan apa atau hikmah apa yang bisa diambil dari mentadaburi ayat 186 ini? Ternyata memang hal-hal yang berkaitan dengan doa ini berkaitan erat juga dengan bulan Ramadan. Artinya ada semacam
kehususan ketika kita memasuki bulan Ramadan, diperintahkan atau hikmahnya itu diutamakan untuk kita sering berdoa kepada Allah. Dan Allah menggaransi dengan ayat ini bahwasanya Allah akan senantiasa mengabulkan doa-doa. Kalau kita telisik lebih dalam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Jadi Allah sendiri itu sebelum makna dekat di sini bukan maksudnya dekat seperti definisi kita dekat. Karena Allah ini menguasai ruang dan waktu. Tapi yang jelas ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ini sangat dekat dengan kita. Dan Allah ini sangat responsif terhadap apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan lintasan hati kita sebelum kita memanjatkan doa, Allah sudah tahu kan? Karena Allah menguasai kita sebagai hamba. Jadi masih muncul belum perlu terucap lafaz doa, tapi sudah apa? Sudah ada gerentas, Allah sudah tahu. Itu saking dekatnya Allah dengan kita. Dan ketika hamba datang kepada Allah, pasti tentunya ya ingin berdoa. Dan ada dua kondisi di sini, bisa jadi orang yang datang kepada Allah ini ada orang yang lagi memohon tobat karena dia merasa banyak dosa, atau hamba orang yang sholat yang ingin memanjatkan doa atas segala hajat. Pasti keduanya dikondisikan sama, Allah akan merespon dengan cepat. Bahkan di hadis qudsi lain disebutkan Allah itu ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang dengan berlari. Kalau diumpamakan seperti itu, saking Allah itu sangat responsif, sangat senang dengan hambanya yang berdoa. Dan di sini uji budak buatan dari idaran, bahwasanya baru lintasan aja Allah sudah tahu, apalagi ketika kita melupakan ya doa kita. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin begini, Allah sudah menggaransi setiap permohonan kita, permohonan hamba-hambanya, kok sepertinya doa-doa kita belum terkabul? Kok apa yang menjadi harapan atau keinginan kita kok sepertinya belum tercapai? Nah, ini mungkin yang perlu kita dalami lebih lanjut. Jadi yang dimuliakan Allah, janji Allah kita pastikan betul. Ketika Allah berjanji akan memenuhi setiap permohonan hambanya, itu kita yakini itu adalah sebuah kebenaran. Tapi bab pengambulannya, istijabahnya itu kapan? Ini kita ikuti persepsi Allah. Karena bisa jadi ada orang yang memang berdoa akan meminta sesuatu yang cash and carry. Ya Allah, saya pengen nanti berbuka, kayaknya enak nih makan sate padang. Selesai berdoa, langsung ada yang datang gitu ya. Itu cash and carry. Ada yang datang masih kiriman, Pak ini aku lumayan luar biasa. Tapi mungkin jarang ya. Tapi kondisi itu memang bisa jadi ada. Karena mekanisme pengkabulan Allah yang pertama tadi cash and carry, ada yang kedua yaitu Allah tangguhkan sampai waktu yang tepat. Karena bisa jadi apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita ini belum saatnya sekarang itu. Mungkin suatu saat, mungkin saat tertentu atau hari tertentu. Karena kalau Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, coba kalau kita merenungi gitu, apa yang menjadi perjalanan hidup kita, coba kita ingat-ingat perjalanan hidup kita. Apa yang sudah kita raih sekarang, apa yang sudah kita dapatkan sekarang, bisa jadi itu doa-doa kita masa lampau, harapan-harapan kita. Cuma kadang kita tidak merasakan. Misalkan aku saya dulu pengen ini, pengen itu, mungkin sudah terlewati keinginan-keinginan tersebut. Kita punya keinginan-keinginan lain, sehingga apa yang sudah kita panjatkan di masa lampau kita lupa bahwasanya itu Allah telah mengabul akan doa. Terus kondisi ketiga,
Bisa jadi Allah mengabulkan permohonan kita itu apa yang menjadi kebutuhan kita dan bukan apa yang menjadi keinginan kita. Ya Allah, putraku ingin masuk ITB, ternyata nggak masuk. Ya Allah, anak-anak saya ingin kerja di sini, ternyata kerjanya di sana. Ya bisa jadi memang itulah yang terbaik yang Allah berikan. Jadi kalau saya introspeksi sendiri, dulu saya punya cita-cita ingin masuk profesi tertentu, persiapan dan lain sebagainya, berdoa dan lain sebagainya, ikhtiar dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan itu yang Allah kabulkan buat saya. Ternyata Allah yang memberikan yang terbaik buat kita, apa yang paling pas. Dan apabila kita merasa Allah minta Allah kan doa sudah doa terus tapi kok belum terkabul, pastikan apa yang menjadi doa itu tetap adalah sebuah kebaikan dan kelak di akhirat itu akan menjadi tabungan kita, akan menjadi tabungan amal soleh kita karena yakin apa yang sudah kita panjatkan sesuatu yang baik itu adalah Allah pasti akan mencatatnya sebagai sebuah kebaikan. Kelak mungkin di akhirat akan dibalaskan apa yang menjadi doa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini lalu apa yang harus kita upayakan supaya kita harapan dan munajat kita, doa-doa kita kepada Allah ini segera terwujud atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita pun harus mengikuti kaidah dan prosedurnya. Karena di sini Allah memerintahkan hendaklah wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Hendaklah kalian beriman. Kata kuncinya adalah tetap menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya adalah itu, ketika kita yakin beriman kepada Allah dan kita memelihara keimanan itu, yang kita buah dari keimanan itu kita banyak beribadah kepadanya, banyak bermohon kepadanya, insya Allah itu akan menjadi password ketika kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu. Karena tidak mungkin kita meminta sesuatu, kita berharap sesuatu, kita minta sesuatu kepada Allah, tapi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya kita abaikan. Justru dengan semakin kita banyak kita beriman kepada Allah, kita tentunya nanti akan banyak beribadah, banyak melakukan amal soleh, dan insya Allah semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, persangkaan kita kepada Allah pun akan jauh lebih baik. Dan di sini yang terakhir di ujung, la'allahum yashkurun, agar mereka selalu berada di dalam yashkurun, bahasa lainnya atau kata dasarnya itu sama dengan nasyid, orang yang memiliki nalar. Jadi orang yang memiliki nalar itu adalah orang yang berpengetahuan. Jadi orang yang mampu mencerna dari data menjadi informasi. Di data-data yang ada di setiap kehidupan, fakta data yang ada, dia bisa cerna menjadi sebuah informasi. Dan informasi itu dia optimalkan, dia tambahkan dengan pengalaman dan lain sebagainya, itu menjadi knowledge. Setelah menjadi knowledge itu terinternalisasi dalam hati, itu menjadi wisdom, menjadi kebijakan, menjadi sebuah cara pandang. Nah, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa memohon doa kepada Allah, resultannya itu menjadi orang-orang yang rasyid, orang-orang yang senantiasa ada di dalam kebenaran, yang syukur tadi, itu orang yang mampu memiliki nalar yang luar biasa. Jadi melihat apa yang dialaminya, melihat alam sekitarnya itu ada sebuah titik sambung semuanya, ada
ada keterikatan satu sama lain yang sehingga semakin dia memahami fenomena yang ada itu menjadi orang-orang yang senantiasa semakin tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang mungkin tidak diberikan biarsul ini senantiasa memperlakukan Allah itu seperti seorang anak memohon kepada orang tua. Jadi kalau minta perlu diturunkan secepatnya, kalau mungkin gampang. Tapi orang-orang yang biarsul tidak seperti itu. Dia mengambil hikmah yang sangat luar biasa dari proses dia berdoa kepada Allah SWT. Semakin menjadikan dirinya adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mature, bukan orang-orang yang kekanak-kanakan. Kurang lebih seperti tafsirannya dari makna yang sudah. Hadirin yang dimuliakan Allah, momentum di bulan Ramadan ini tentunya kembali ayat ini diselipkan di antara ayat-ayat tentang saum. Ini adalah ajakan perintah dari Allah SWT bagaimana kita memohon memperbanyak doa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini betul bahwasanya apa menjadi pengharapan dan kita pasti akan terwujud. Karena redaksi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada para sahabatnya ini bukan semata-mata ayat-ayatnya saja, tapi juga letaknya di mana. Kan jadi pertanyaan, kok pertamanya surat Al-Alaq yang turun, tapi kok di Quran yang pertama itu surat Al-Fatihah? Kenapa muncul seperti itu? Ya tadi karena Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, dan itu bukan hanya ayat-ayat saja, tapi juga letak-letaknya, sehingga mutawatir diketahui oleh setiap sahabat dan akhirnya dibukukan menjadi mushaf seperti yang kita dapati sekarang dalam sebuah paket mushaf Al-Quran Al-Karim yang akhirnya menjadi petunjuk bagi kita semua. Dan seperti yang kemarin disampaikan Ustaz Rabi, bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian mungkin penjelasan dari tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 186. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan penuh keberkahan, bulan yang dilipat gandakan segala tidak, dan semoga hajat-hajat kita, harapan-harapan kita terwujud, dan itu yang terbaik dari Allah yang berikan kepada kita. Demikian yang bisa disampaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kurang berkenan bisa menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.